Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap seputar Jorge Lorenzo katakan, diam-diam Gigi Dalikna pasti ngebet Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team. MotoGP legend sekaligus 5 kali juara dunia, Jorge Lorenzo, yakin General Manager Ducati Corse, Gigi Dalikna, diam-diam ingin Marc Marquez membela tim pabrikannya, Ducati Lenovo Team, pada 2025. Namun, semua tergantung pada performa Marquez di atas Desmosedici GP23 musim ini. Lorenzo yang kini menjadi pundit MotoGP untuk DAZN, terpukau oleh hasil Marquez dalam debutnya bersama Gresini Racing dan Ducati di seri Qatar. Marquez finish kelima di sprint dan keempat di Grand Prix. Menurut Lorenzo, ini bukti Marquez masih bisa tampil baik jika punya motor yang mumpuni. Saya rasa Marc mengambil keputusan terbaik untuk karirnya. Ia salah satu rider terbaik dalam sejarah, satu-satunya yang pernah saya lihat tak takut jatuh atau cedera. Kita takkan melihat Marc yang dulu lagi akibat cedera lengan serius, tetapi ia tetap bakal tampil sangat baik, ujarnya. Di lain sisi, mengingat kontrak Marquez dengan Gresini hanya berdurasi semusim, ada spekulasi bahwa ia menjadi salah satu kandidat tandem Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team pada 2025. Lorenzo pun meyakini gagasan menandemkan kedua rider sudah ada di kepala Dalikna selama beberapa waktu. Lorenzo dikenal sebagai pembalap spesial di hati Dalikna. Keduanya berkolaborasi sejak membela Aprilia di GP 250, lalu berlanjut di Ducati pada 2017 dan 2018. Berkat inilah Lorenzo merasa bisa memahami jalan pikiran Dalikna meski bos-bos Ducati lainnya sempat memberikan sambutan dingin kepada Marquez. Masa depan Marquez di Ducati pun Lorenzo yakini sangat tergantung pada Dalikna. Hubungan Marc dengan Ducati dan Gigi bakal krusial. Jika dilihat dari luar, tampaknya Ducati tidak terlalu senang atas kedatangan Marc. Namun, saya rasa tak begini adanya dengan Gigi, ungkap Lorenzo. Lorenzo juga sangat yakin Dalikna bakal mendorong Ducati memberi lampu hijau demi meletakkan Marquez di tim pabrikan. Saya bahkan bisa bilang ia orang yang paling mendukung gagasan ini. Ia ingin punya pembalap terbaik dalam naungannya, dan saya yakin Gigi dan Ducati bakal mendukungnya, tuturnya. Gigi pasti ingin Marc bertahan di Ducati pada masa mendatang jika Marc terus berkendara seperti dalam debutnya. Jelas saya bisa bayangkan Marc membela tim pabrikan. Ducati punya motor terbaik dan mereka bisa memilih pasangan rider yang mereka mau pada 2025 dan masa mendatang, tutupnya. Penyesalan Martin setelah finish ketiga di GP Qatar. Jorge Martin hanya bisa membayangkan apa yang bisa terjadi setelah finish ketiga pada Grand Prix Qatar. Jorge Martin mencatatkan lap tercepat pada balapan MotoGP Qatar pada lap kedua terakhir, saat ia mulai memburu Brad Binder untuk posisi kedua. Setelah memenangi sprint race hari Sabtu, Martin memulai balapan Minggu dari pole tapi dia disalip oleh Francisco Bagnaia di pertengahan lap 1. Meski senang dengan podium, Martin merasa dia bisa menantang Bagnaia jika dia mengeluarkan kecepatannya lebih awal. Saya senang dengan hasilnya, Martin memulai. Kalau Anda bertanya kepada saya kemarin, naik podium hari ini akan sangat sulit tapi mungkin kami punya potensi untuk menang. Saya tidak 100% bahagia. Saya pikir saya terlalu halus dengan ban di awal balapan dan kemudian Pecco menyalip saya dan segalanya banyak berubah karena tekanan depan saya menjadi agak tinggi. Tapi kecepatannya cepat dan dengan 2 lap tersisa saya mampu membuat 1 menit 52,7 waktu putaran untuk menjauh dari Marc dan hampir mengejar Brad. Kami akan mengambil sisi positifnya ke Portimao, tapi saya tidak 100% mengendarai motor baru saya. Jika kami meningkat, saya rasa kami bisa lebih kompetitif. Meski Bagnaia punya kebiasaan mengawali balapan utama dengan cepat musim lalu demi bisa menjadi yang terdepan dan mengontrol tekanan ban depannya, Martin tak menyangka hal itu terjadi di Qatar. Pembalap Prima Pramac itu menambahkan, saya memperkirakan kami akan sedikit lebih tenang di beberapa lap pertama, namun begitu dia maju ke depan, dia terus menekan. Tidak habis-habisan karena kami tidak bisa melakukannya karena ban, tapi dia sangat mendorong. Saya mencoba untuk menjadi cepat halus dengan ban tetapi kemudian saya bertarung dengan Brad yang tidak membantu sama sekali. Saya pikir saya bisa sedikit lebih cepat tetapi saya senang. Semoga kami bisa lebih cepat di Portimao. Salah satu Martin menekan pada akhir balapan adalah untuk menahan Marc Marquez pada debutnya di Gresini. Juara dunia 8 kali itu mengejar Martin dengan beberapa lap tersisa, dan tampaknya siap menantang runner-up 2023 itu untuk memperebutkan podium terakhir.
Tapi melihat informasi pitboard bahwa jarak dengan nomor 93 kurang dari 0,2 detik di belakang, Martin kembali menjauh dari Marquez. Berbicara tentang pertarungan yang menegangkan, Martin berkata, pada saat itu saya menahannya selama 10 lap dengan waktu 0,3 detik. Tapi dengan 2 lap tersisa saya berkata, oke, sekarang saatnya untuk mendorong lebih banyak lagi. Saya sudah berada di kondisi 98% dan kemudian saya mencapai kondisi 100% untuk mendapatkan podium ini dan itu sangat berharga. Mari kita lihat apakah saya dapat memperoleh margin lebih banyak di Portimao. KTM tertarik duetkan Marquez Acosta MotoGP 2025, bagaimana caranya? MotoGP tahun 2024 ini akan diwarnai oleh berita transfer pembalap, yang sudah dimulai sejak awal musim. Dua nama yang kini menjadi perbincangan adalah juara dunia 8 kali, Marc Marquez dan rookie asal Spanyol, Pedro Acosta. Marquez hanya memiliki kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing, dia berpeluang pindah ke tim atau pabrikan lain untuk 2025. Sementara untuk Acosta, sepertinya dia tidak akan meninggalkan KTM, baik di tim pabrikan maupun tim satelit. Menariknya, manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Francisco Gaidotti mengakui bahwa ada skenario menduetkan Marquez dan Acosta di KTM tahun depan. Tapi apakah ide ini bisa benar-benar terjadi? Kami memulai dengan keunggulan dalam pengambilan keputusan karena kami sudah mendapat Pedro, kata Gaidotti kepada Sky Sport Italia, seperti dimuat Crash.net. Mengenai Marc, saya tidak menyembunyikan fakta bahwa saya akan menyukainya, sambungnya sambil tertawa. Memiliki keduanya akan menjadi masalah besar. Tapi dia melakukannya dengan sangat baik bersama Ducati dan rasanya aneh bagi saya bahwa dia ingin mengganti 3 motor dalam 3 tahun hanya karena usianya. Saya pikir dia akan memainkan kartunya dengan motor yang dia miliki, Ducati, dan untuk masa depan tetap di Ducati, demikian Gaidotti menilai situasi pasar pembalap. Marquez dan Acosta sama-sama mencuri perhatian di Qatar, penampilan perdana Marquez dengan Ducati dan balapan debut Acosta di kelas utama mendapat banyak perhatian. Terlebih keduanya sempat bertarung di lini depan dan sempat memburu posisi podium. Balapan di Qatar berakhir dengan Marquez finish keempat dan Acosta mengunci posisi ke-9, yang sangat bagus untuk seorang rookie. Quartararo dirumorkan siap gabung Aprilia MotoGP 2025. Pembalap Prancis, Fabio Quartararo tengah menjalani tahun terakhir bersama tim pabrikan Monster Energy Yamaha di musim MotoGP 2024 ini. Tentu saja kerjasama mereka dapat berlanjut, tapi semuanya sangat bergabung pada bagaimana perkembangan Yamaha di tahun berjalan ini. Sayangnya, di seri pertama kemarin di Qatar, Quartararo sudah mulai kecewa dengan motor baru Yamaha, yang menurutnya semakin jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Kabar terbaru kini berhembus bahwa Quartararo sudah mulai membuka kontak awal dengan pabrikan Italia, Aprilia terkait kemungkinan kerjasama mereka mulai 2025. Aprilia bisa menjadi pilihan yang tepat karena kedua pembalap mereka, Alex Espargaro dan Maverick Vinales belum mendapat perpanjangan kontrak. Sementara di Ducati tidak mungkin karena ada banyak antrian pembalap yang ingin menembus tim pabrikan. Begitu juga dengan KTM yang sudah memiliki banyak talenta muda dan kursi yang terbatas. Sementara Honda sama saja dengan Yamaha, mereka sedang kesulitan dan tak mungkin Quartararo beralih ke pabrikan dengan kondisi yang sama. Quartararo dan CEO Aprilia, Massimo Rivola, sudah memulai diskusi. Dengan pasar yang bergerak cepat, terbukti dari tindakan Ducati bersama Bagnaia dan Aldeguer, keputusan mengenai masa depan Quartararo diharapkan segera diambil. Daftar pesaing untuk kursi Race GP sangat panjang, salah satunya adalah Enea Bastianini. Grand Prix Prancis yang akan datang pada bulan Mei bisa menjadi momen penting untuk mengungkap rencana masa depan, demikian informasi dari motorcyclesports.net. Tapi di Aprilia Quartararo bukan tanpa saingan, ada juga pembalap Italia, Enea Bastianini yang dirumorkan bisa merapat ke Aprilia jika kehilangan kursi di tim pabrikan Ducati.